Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahra sya'ban fa insyaallah bidukhuli syahri ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha amma ba'du. Tahiyyah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من صام أو من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق على النبي رسول كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah fardu salat subuh, sidang jamaah majlis zikir ba'da salat subuh, sidang jamaah majlis ta'limul muta'alim dalam rangka tawassaw bil haq tawassaw bis sabr ba'da salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan sang waktu telah menghantarkan kita bersama memasuki tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah. Fa insyaallah hanya tinggal tersisa kurang lebih 6 hari yang akan datang. Sayyidus Syuhur, raja di raja bulan, bulan yang kehadirannya amat sangat ditunggu-tunggu oleh setiap insan yang beriman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kembali akan menjumpai kita. Oleh karena itu, sebagai pribadi muslim, pribadi muslimah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyambut kehadiran tamu agung, kita harapkan tamu yang akan datang selama 1 bulan penuh jangan sampai
tamu itu nantinya kecewa. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar nantinya tamu agung yang akan datang ke rumah kita masing-masing akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kebanggaan, sehingga kita diharapkan benar-benar sebagaimana yang dicita-citakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi-pribadi yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa, yang dosa dan kesalahannya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa dan harapannya telah didengar, telah diterima, dan tinggal menunggu saat-saatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, adz-dzakirin wal dzakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka kita mempersiapkan bekal yang terbaik menyambut dan mengisi rangkaian perjalanan gerbong Ramadan 1443 Hijriah. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekalipun hanya tinggal tersisa 6 hari yang akan datang, namun kita jangan terlalu yakin, jangan terlalu optimis kalau kita akan jumpa dengan Ramadan. Ingat bahwa sesungguhnya ajal yang tahu hanya Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, di akhir-akhir bulan Sya'ban kita lebih fokus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya Ramadan ya Ramadan bi khairi wa lutfi wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sungguh-sungguh minta kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Tolong ya Allah sampaikan umur kami untuk berjumpa dalam pelukan Ramadan, dalam keadaan semuanya baik, keluarga baik, pasangan hidup kita baik, anak-anak keturunan kita baik, tetangga kita baik, jamaah kita baik, sahabat-sahabat kita baik, tetangga kita baik. Walutfin, dan Allah akan memberikan kelembutan hati kita untuk bisa memanfaatkan setiap detik Ramadan dari awal sampai akhir untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa'afiyatin, dan memohon kepada Allah agar selama perjalanan Ramadan Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, apa yang pertama? Banyak-banyak berdoa. Jangan terlalu yakin diri kita merasa masih sehat, karena ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syaratnya mati, gak mesti harus sakit. Jangan terlalu yakin kalau kita akan jumpa Ramadan merasa diri kita masih muda. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syaratnya mati, gak mesti harus tua. Itulah ajal. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Apa kata Allah? Aku tidak akan pernah merubah takdirku
kecuali dengan doa. Seandainya jikalau apabila andai kata seumpama di catatan Lauhul Mahfuz saat Lailatul Qadar 1442 Hijriah, nama kita tidak tercatat yang akan ketemu Ramadan tahun ini, akan tetapi kita benar-benar mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sungguh-sungguh minta kepada Allah, bahkan dari bulan Rajab, di bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban kita lebih fokus. Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada malaikat maut, ya Israel, cabut nyawa orang yang meremehkan Ramadan dan tunda orang yang benar-benar mengharapkan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengharapkan bertemu dengan Ramadan, sehingga Allah akan memberikan kesempatan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti Bapak Ibu, begitu kita memasuki Ramadan, maka kita harus sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar Ramadan tahun ini bisa menjadi Ramadan yang terbaik dalam prestasi ibadah kita dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita bercita-cita, kita berazam, seluruh nilai keistimewaan Ramadan dari awal sampai akhir mudah-mudahan akan kita raih puncaknya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam bahagian orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan ditakdirkan memperoleh nikmatnya Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu bagaimana caranya? Salah satunya dijelaskan di Al-Baqarah 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Yang harus kita perhatikan selama Ramadan, minimal di waktu yang secukupnya ini, amalan yang wajib yang harus kita perhatikan, yang pertama, tolong jaga sholat 5 waktunya. Tolong jaga sholat 5 waktunya. Tolong jaga sholat 5 waktunya. Jangan gara-gara puasa sholat 5 waktunya kita remehkan. Gara-gara sahur jam 3 lalu kita sholat subuhnya jam 5:30, salah total. Sahurnya sunnah, subuhnya wajib.
Buniyal Islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa aqamas salah wa atawuz zakah wa sammu fi syahri Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi salat itu yang utama kita lakukan sejak kita akil balik hatta sampai ajal menjemput kita. Puasa 1 bulan selama 1 tahun. Ini yang pertama, jaga kualitas sholat 5 waktu kita. Kemudian yang kedua, laksanakanlah puasa. Oleh karena itu, di akhir bulan Sya'ban ini, bagi yang tidak terbiasa puasa Senin Kemis, nggak usah terlalu soleh, udahlah nggak usah puasa sunnah karena akan ketemu yang wajib. Yang sudah terbiasa silahkan dilanjutkan, kata Rasulullah SAW. Di akhir bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, kita mempersiapkan kesehatan fisik kita karena akan bertempur habis-habisan selama 1 bulan. Bukan 1 hari 2 hari, bukan cuma 1 pekan, tapi 1 bulan penuh kita akan bertempur habis-habisan. Maka dibutuhkan kekuatan fisik. Jadi Bu, hari ini sampai akhir Sya'ban makan yang bergizi. Dibelanja sayur, belanja daging, besok belanja sayur, belanja ikan, minum susu, sehingga masuk Ramadan siap tempur. Jangan alasan, Ustaz, apa-apa serba mahal, biarlah lauknya bakwan, lauknya kerupuk, masuk Ramadan lemes. Tolong perhatikan baik-baik. Puasa, sholat benar-benar 2 kewajiban yang harus dijaga. Kemudian amaliyah tatawwu yang harus kita perhatikan di bulan Ramadan. Apa itu tatawwu'? Tatawwu' itu di atas sunnah. Jadi nilai pahalanya di atas sunnah. Yang pertama yang harus kita perhatikan selama Ramadan, tolong jangan tinggalkan 1 malam pun sholat sunnah taraweh. Ingat Bapak Ibu, taraweh hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di 11 bulan di luar Ramadan. Kalau Bapak semalam tidak sholat sunnah duha, insya Allah hari ini bisa sholat duha. Kalau semalam Ibu kelelahan, nggak sholat sunnah tahajud, nggak sholat sunnah witir, mudah-mudahan insya Allah nanti malam bisa tahajud, bisa witir. Tapi siapa 1 malam di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i yang jelas meninggalkan sholat sunnah taraweh, 11 bulan berikutnya menyesal, bahkan nangis darah sekalipun. Ingat Bapak Ibu, tidak ada taraweh di 11 bulan selain Ramadan. Maka sholat sunnah taraweh termasuk sholat sunnah tatawwu' di atas sunnah. Tolong dijaga. Boleh berjamaah di Masjid Al-Munawwarah
silakan berjamaah di masjid yang lain, silakan salat di musola, silakan salat di rumah, boleh berjamaah, sendirian tidak salah, yang penting jangan ditinggalkan. Perhatikan. Kemudian yang kedua, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Tolong, kita punya program, kita punya rencana menghatamkan Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Karena Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, wabil khusus fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sepakat mengikuti masyhad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Bapak Ibu, 11 bulan di luar Ramadan ngajar ta'limul muta'alim. Tapi khusus 1 bulan di bulan Ramadan beliau istirahat ta'limul muta'alim. Apa yang beliau kerjakan Imam Syafi'i di bulan Ramadan? Fokus hadza, fokus ke Quran. Maka dalam riwayat hidup Imam Syafi'i, setiap Ramadan, setiap harinya rata-rata hatam Quran 2 kali, subuh sampai maghrib sekali, maghrib sampai subuh sekali. 1 hari 2 kali hatam Quran. 1 bulan rata-rata 60 kali hatam Quran. Ya, katanya kita ngikutin Syafi'i. Ayo berjuang. Kalau nggak bisa 60 kali, 30 kali. Nggak bisa 30, 20. Nggak bisa 20, 10. Nggak bisa 10, 5. Nggak bisa 5, cita-cita minimal 3 kali hatam Quran. Nggak bisa juga minimal sekali hatam Quran di bulan Ramadan. Nggak bisa juga inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tolong ya Bapak Ibu, tulis program Ramadan di pintu kamar kita. 1, jaga sholat 5 waktu. 2, saya harus tetap sehat supaya bisa berpuasa. 3, saya janji tidak akan meninggalkan sholat taraweh walaupun 1 malam. 4, saya harus khatam Quran. Khatam Quran di luar bulan Ramadan bagus. Khatam Quran di bulan Ramadan istimewa. Tolong ya, ibu-ibu khususnya biasanya punya program one day one juz khusus Ramadan. Kalau ibu-ibu one day one juz, nggak akan tercapai khatam Quran. Ibu-ibu minimal 1 hari 1 juz 2 halaman, karena ibu-ibu masih ketemu datang bulan. Kalau ibu cuma 1 hari 1 juz, datang bulan 3 hari hanya mencapai target 27 juz. Kalau ibu yang datang bulannya 5 hari, artinya hanya bisa mencapai target 25 juz. Tolong ya Bu, khusus Ramadan 1 hari 1 juz 2 halaman. Ya, kalau rata-rata bacaan standar tartil Quran ya 1,5 jam.
yang bacaannya tartil. Ustaz, kalau langsung 1 juz 2 halaman capek Ustaz, boleh enggak dikredit? Nah, sekarang musimnya kredit. Nah, ya kan? Boleh. Caranya ba'da subuh 2 halaman, ba'da zuhur 2, waktu duha 2 halaman, ba'da zuhur 2 halaman, ba'da asar 2 halaman, ba'da maghrib waktunya pendek 1 halaman, ba'da taraweh waktunya panjang 3 halaman. Ketemu 12 halaman, 1 juz 2 halaman. Ada yang lebih ringan lagi Ustadz, ada ba'da subuh 1, duha 1, sebelum duhur 1, ba'da duhur 1, sebelum asar 1, ba'da asar 1, sebelum maghrib 1, ba'da maghrib 1, ba'da taraweh 3. Ketemu juga. Ada yang lebih ringan lagi Ustadz? Nggak ada, itu yang paling ringan. Jadi jangan ditawar lagi. Tolong ya, harus punya cita-cita minimal menghatamkan Quran. Yang ke-5, siapkanlah harta yang terbaik untuk bisnis menanamkan investasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita 11 bulan sesungguhnya amat sangat ditentukan berapa yang kita investasikan di jalan Allah selama 1 bulan. Minimal yang kita investasikan dengan Allah di bulan Ramadan pasti Allah ganti dengan memberikan keuntungan 10 kali lipat di 11 bulan berikutnya. Mana ada jaminan keuntungan minimal 10 kali lipat? Allah pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan pernah ingkar janji. Kalau kita percaya punya duit 100 juta titip kok di bank, baik bank syariah ataupun bank konvensional, minimal kita merasa supaya aman. Yang kedua, ada bagi hasil atau ada mudharabah. Hebat-hebatnya bagi hasil dengan bank dunia paling 1%, 2%. Allah menawarkan minimal 10 kali lipat. Insya Allah. Mari Bapak Ibu persiapkan harta yang terbaik. Makanya kata Rasulullah, "Man shoma aw man qama ramadanan imanan wahtisaban." Kita garis bawahi wahtisaban, penuh perhitungan. Ada yang mensikapi Ramadan dengan istiqomah, biasa-biasa saja, terus jamaah, qobliyah, ba'diyah, Quran 1 hari 1 juz 2 halaman, 1 juz 2 halaman, infaknya 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 sampai akhir Ramadan. Boleh istiqamah. Ihtisaban, ada yang dinamis. Awal Ramadan nyantai, Quran cukup Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Hari pertama mungkin cuma 1 ayat, infaknya mungkin cuma 5.000. Tapi hari kedua 1 juz, hari ketiga 1 juz 2 halaman,
hari keempat 1 juz 4 halaman, hari kelima 1 juz 5 halaman. Naik. Infak 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, naik. Jadi ikhtisaban cara pertama, mau terus ajak atau mau cara dinamis. Kebanyakan turun drastis. Awal Ramadan Masjid Al-Munawwarah kecil, gak nampung jamaah sampai ke teras sana, sampai ke teras. Tapi memasuki 10 Ramadan, alhamdulillah semua jamaah sudah tertampung. 10 akhir balik awal, Masjid Al-Munawwarah nampak kecil. Ya, meskipun alhamdulillah Ustaz di Masjid Al-Munawwarah sholat subuh di akhir Ramadan pun masih bisa bertahan 8 shaf. Hebat. Ternyata jamaahnya cuma 8, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ke belakang, bukan lurus. Nah, kita lah boleh ajak ihtisaban, kalau bisa naik. Hari kedua lebih bagus daripada hari pertama, hari ke-10 lebih bagus daripada 9 hari sebelumnya, naik. Usahakan sehingga akhir Ramadan puncak prestasi ibadah kita. Usahakan ya Bapak Ibu ya. Ini kan biasanya kan malam pertama sampai malam ke-10 alhamdulillah infak taraweh terkumpul 5 juta. Sudah mulai masuk ke 11 alhamdulillah 2 juta. Masuk hari 25 alhamdulillah 1 juta. Masuk akhir Ramadan datus. Nah, ya kan, harusnya semakin naik. Oke. Jadi yang wajib salat, puasa. Kemudian tatawwu, taraweh, khatmul Quran, sediakan harta yang terbaik. Bicara tentang harta yang wajib adalah zakat, yang sunnah banyak infak sedekah dan lain sebagainya. Khusus Ramadan memberikan futur puasa. Kemudian berikutnya 186-nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdoa Bapak Ibu, siapa yang Ramadannya sungguh-sungguh, salat 5 waktu dijaga, puasanya dikerjakan, qobliyah tidak ditinggalkan, ba'diyah dilaksanakan, taraweh senantiasa dikerjakan, qiyamul Ramadan, salat witir, baca Quran sampai khatam Quran, infak dan sedekah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila ada umatmu dari bahagian hambaku jamaah Masjid Al-Munawwarah, Ramadannya sukses, bertanya tentang aku, jawab Muhammad, inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, aku lebih dekat dari urat lehernya masing-masing. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku pasti akan mengabulkan setiap doa dan harapannya. Ini janji Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa kita pesan proposal kepada Allah. 1 bulan diajukan kepada Allah untuk kepentingan 11 bulan berikutnya. Kualitas doa, kalau kita ibarat Mekah itu ring 3, seluruh kawasan Mekah berdoa mustajabah.
Ring 2 lebih fokus lagi, seluruh kawasan Masjidil Haram itu mustajabah. Ring 1 multazam. Madinah, seluruh kawasan Madinah mustajabah. Ring 2 kawasan Masjid Nabawi sangat mustajabah. Ring 1 Raudhah khusus Ramadan. Ring 3 seluruh waktu di bulan Ramadan itu mustajabah untuk berdoa. Ring 2 perhatikan baik-baik, Al-Imran 17 yang tadi saya bacakan, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Ring 2 saat berdoa di bulan Ramadan yang tidak akan ditolak oleh Allah di waktu sahur. Al-Imran 17. Doanya gak usah panjang-panjang, khusus waktu sahur 7 menit, 10 menit, 10 menit, satu saja. Apa itu? Istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Pokoknya di waktu sahur astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 7 menit, 10 menit istighfar saja. Jangan tergoda pengen minta yang lain. Oke? Ring 1 indal iftar, waktu paling mustajabah orang berpuasa 7-10 menit menjelang berbuka. Sering banyak yang lalai. Dan itu ring 1 loh. Ring 3 seluruh waktu Ramadan. Ring 2 saat sahur. Ring 1 menjelang berbuka. Tolong ya Bu, 7 menit, 10 menit menjelang berbuka. Tinggalkan urusan dapur Bu. Duduk manis baik-baik, bapak-bapak minta proposal untuk kebutuhan kita 11 bulan berikutnya. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah yang menjelang berbuka itu, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Atau asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu ring 1 menjelang berbuka. Lalu kita minta sehat, minta rezeki, minta keluarga sakinah mawaddah warahmah di luar ring itu. Yang 20 menit ring 1 mintanya tadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullahaladzim sampai ya karim. Ring 2 istighfar saja. Masih ada 23 jam 40 menit. Silakan minta yang lainnya, tapi yang 2 waktu tadi jangan diganggu gugat. Itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan di waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, tambahan umur panjang yang barokah. Dan sebelum memasuki Ramadan, yang harus kita perhatikan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a li khalqihi
illa asyirku wa hukukul walidain wa musyahid. Kata Rasulullah, Allah pasti akan mengampuni semua dosa dari semua makhluknya kecuali 3. 1, asyirku, orang yang memasuki Ramadan masih ada syirik kepada Allah, sia-sia ibadah Ramadannya. 2, hukukul walidain, masih durhaka kepada orang tua. Insya Allah kita enggak syirik ya Bapak Ibu ya. Insya Allah wajah bapak, wajah ibu, wajah kita bukan tipe anak yang durhaka sama orang tua. Tapi yang ketiga kata Rasulullah, wa musyahid, orang yang memasuki Ramadan masih ada dendam, masih ada kebencian, tidak bisa memaafkan kesalahan sesama. Allah tak butuh lapar dan dahaganya. Allah enggak butuh khatmul Qur'annya. Allah enggak butuh qiyamul Ramadannya. Allah tak akan mendengar dan menerima doa dan harapannya. Jujur, di antara kita sering bergaul, sering bercanda gurau. Barangkali ada kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja. Mari kita berjanji pada diri kita, jangan ada dusta di antara kita. Kita sudah ikhlas saling memaafkan. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Apalagi saya mungkin sering bicara, kadang bergurau. Ini potongannya bapak, potongannya ibu, paling juga umurnya pendek-pendek. Nah, khawatir ada yang tersinggung, ya mohon maaf. Itu maksudnya bercanda. Jadi tolong kita bukan yang melakukan kesyirikan, insya Allah. Potongan kita insya Allah bukan tipe anak yang durhaka. Tapi jangan sampai yang ketiga, kita masih ada dendam, masih ada benci, gak bisa memaafkan. Okelah Ustaz, karena mau memasuki Ramadan, saya maafkan semua kesalahan siapa saja. Tapi nanti setelah Ramadan sambung lagi. Oh jangan, kalau sudah dimaafkan ya sudah, jangan disambung lagi setelah Ramadan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf, waktunya habis, padahal mic-nya sudah dipersiapkan untuk tanya jawab. Mari kita tutup dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir utamanya ataupun yang tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, yang sakit mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabarnya mudah-mudahan Allah angkat dosa dan kesalahannya, Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita seluruhnya tanpa terkecuali termasuk dalam bahagian yang akan diberikan tambahan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki Ramadan dalam keadaan sehat lahir dan batin. Dan yang tidak kalah pentingnya kita mengharap ya Allah, mudah-mudahan kita yang sedikit ini mengakui dengan segala kekhilafan, kekurangan, kedhaifan, tolong ya Allah takdirkanlah kami yang sedikit ini termasuk yang akan memperoleh nikmatnya Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم الله
اللهم إنا نسألك بأن نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربنا يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ذنوب أولنا وآخرنا واغفر لنا ذنوبنا ذنوب صغيرنا وكبيرنا واغفر لنا كل ذنوبنا يا الله واغفر لنا كل ذنوبنا يا رحمن واغفر لنا كل ذنوبنا يا رحيم ذنوب سرنا وعلانيتنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا وارحمهم كما ربونا صغيرا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا في الطاعة إلى الله ورسوله. اللهم طول عمرنا في الطاعة إلى الله ورسوله. اللهم طول عمرنا في الطاعة إلى الله ورسوله وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده يا الله تفرقا معصوما. Ya Allah, jadikanlah jamaah yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini jamaah yang senantiasa Engkau sayangi ya Allah, jamaah yang senantiasa Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah, seandainya ada perbedaan pada diri kami, tolong ya Allah, jadikanlah perbedaan itu perbedaan yang senantiasa dapat Engkau maafkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.